Halo kawan-kawanku penonton film adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Flying Sword of Dragon Gate yang rilis pada tahun 2011. Film ini dianggap sebagai salah satu film terbaik dengan visual efek yang keren dan cerita yang sangat menarik pada waktu itu. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada zaman dahulu, di masa dinasti Ming, seorang kaisar yang bernama Xianzong memberikan kepercayaan kepada para kasimnya untuk memegang kekuasaan di beberapa wilayah. Akan tetapi, karena hal inilah para kasim menjadi berebut kekuasaan dan membentuk dua kubu yang sama kuat, yaitu Dongzhang dari kubu timur dan Xichang dari kubu barat. Karena kekuatan dan kekuasaan itulah, mereka jadi tak senggan untuk mengeksekusi orang-orang yang mencoba melapor tentang korupsi mereka kepada kaisar. Pemimpin kubu Dongzhang yang bernama Wan Yulau lalu berencana akan mengeksekusi beberapa orang yang telah melaporkan tindakan korupsinya kepada kaisar. Tetapi di saat eksekusi akan dilaksanakan, tiba-tiba saja beberapa balok kayu berjatuhan dari atas. Dan kemudian disusul dengan serangan dua pria misterius. Dari serangan itu, diketahui jika dua orang misterius tadi ternyata adalah pendekar kungfu yang dipimpin oleh Zhao Huai'an. Mereka datang dengan niat ingin menjatuhkan pemimpin korup yang tak lain seperti Komandan Wan Yulau. Meskipun Komandan Wan telah menerima beberapa pukulan dari Zhao, tetapi serangan itu tetap saja tidak berpengaruh, karena Komandan Wan telah memakai jubah emas pelindung. Keduanya lalu lanjut berkelahi menggunakan pedang masing-masing, hingga akhirnya Komandan Wan pun dibuat kewalahan dan langsung dihabisi oleh Zhao. Setelah memenangkan duel, Zhao lalu menyimpan kepala Komandan Wan di dalam sebuah kotak kayu. Zhao lalu menggantungnya dan menjadikan hal itu sebagai peringatan untuk pejabat korup yang lainnya. Sementara itu, Kasim Yu Huantian dari Xichang datang ke markas Dongzhang setelah mendengar tentang peringatan dari Zhao. Kasim Yu lalu meremehkan kubu Dongzhang karena tak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kasim Yu lalu memutuskan untuk turun tangan dan berniat membunuh siapapun yang mengancam kekuasaan mereka. Setelah itu, Kasim Yu kemudian menemui selir utama kaisar. Di sana, dia disuruh agar berhenti memperebutkan kekuasaan. Karena selir utama hanya ingin Kasim Yu mencegah kaisar memiliki keturunan selain darinya. Kasim Yu kemudian mengatakan jika dia telah menghabisi 3 dari 4 selir kaisar. Namun, yang satunya lagi telah berhasil kabur. Tetapi, dia telah memerintahkan beberapa bawahannya untuk mengejar selir tersebut. Di tempat lain, para anak buah dari Kasim Yu terlihat sedang menghentikan sebuah perahu yang hendak pergi untuk mencari satu selir yang kabur. Selir itu diketahui bernama Su Huiyung.
Dan benar saja, Su Huiyong atau kita panggil saja sebagai Siti ini ternyata ada di perahu tersebut. Karena khawatir, Siti pun segera membuang kantong pewanginya untuk menghilangkan jejaknya. Namun sayang, usaha itu ternyata sia-sia karena para pasukan berhasil menemukan kantong yang dia buang dan segera menangkap Siti. Kemudian, saat para anak buah dari Kasim Yu hendak mengeksekusi Siti, tiba-tiba saja pendekar bercadar muncul untuk menghentikan mereka. Pendekar misterius itu mengaku jika dia adalah Zhao Huai'an. Namun, tanpa dia sadari, Zhao yang asli sedang bersembunyi dan memantaunya dari belakang. Setelah menyelamatkan Siti, barulah diketahui jika pendekar misterius itu ternyata adalah seorang wanita yang bernama Gu Ying. Sementara itu, Kasim Yu yang mendapat kabar dan tahu tentang keberadaan Zhao Huai'an langsung menjalankan kapalnya ke tempat Zhao. Namun tak lama kemudian, Zhao bersama kedua sahabatnya tiba-tiba muncul di kapal Kasim Yu dan langsung melakukan serangan. Kedatangan mereka itu disambut oleh Kapten Kubu Sichang yang bernama Ma Jinliang. Sementara Zhao juga berhasil bertemu dengan Kasim Yu dan langsung memulai pertarungan dengannya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Kapten Majin akhirnya berhasil menghabisi salah satu sahabat Zhao. Karena hal itu, Zhao pun memutuskan untuk mundur dan membawa sahabat satunya lagi terjun ke laut. Di sisi lain, Gu Ying membawa Siti bersamanya menuju ke gerbang naga, karena Siti sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Di saat itu, keduanya pun mulai mengobrol, termasuk Gu Ying yang mengungkapkan kalau dia masih menyimpan seruling milik orang yang sangat dia cintai. Tak lama setelah itu, ribuan burung gagak tiba-tiba muncul untuk bermigrasi, sehingga membuat seruling Gu Ying terjatuh dan akhirnya pecah. Beberapa saat kemudian, setelah kawanan burung gagak itu lewat, Gu Ying merasa badai pasir besar akan datang. Oleh karena itu, dia pun membawa Siti mampir ke penginapan terdekat, yang disebut sebagai penginapan hitam. Alasan dinamakan penginapan hitam adalah karena di tempat ini sering terjadi pertempuran sesama pengunjung. Dan jika seseorang sembarangan memakai sumpit milik sebuah kelompok tertentu, maka orang itu akan dihabisi dan langsung dimasak untuk dimakan. Tak lama kemudian, para prajurit Sichang yang dipimpin oleh Lu Zi si Tompel muncul dan mencari selir yang berhasil kabur. Karena hal itu, Gu Ying pun langsung membawa Siti untuk bersembunyi. Kemudian, di saat para prajurit bertanya kepada pemilik penginapan, seorang pemimpin pengembara yang juga sama-sama wanita ikut nimbrung karena tak terima melihat sekelompok pria sedang mencari seorang wanita. Dan karena permasalahan itu juga, mereka pun akhirnya saling beradu kanuragan. Karena situasi menjadi semakin memanas, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berhenti. Setelah pertarungan itu, Lu Zi pun langsung membeli penginapan tersebut dengan tujuan agar semua pengembara bisa masuk ke dalam penginapan ini, sehingga dia bisa memerangkap Zhao.
Di tempat lain, salah satu prajurit si Chang menyuruh koki penginapan untuk memasukkan racun ke dalam makanan, yang nantinya akan disediakan kepada para pengembara. Namun, di waktu yang sama, Siti tak sengaja batu, sehingga membuat prajurit itu menyadari keberadaannya. Beruntung, Kuying bisa bergerak dengan cepat dan membawa Siti untuk bersembunyi. Namun, karena Siti telah menjatuhkan kantung pewangi miliknya, Kuying pun memutuskan untuk mencari tempat lain dan menemukan sebuah ruang bawah tanah. Pada malam harinya, saat para pengembara tengah makan malam, si pemilik penginapan tiba-tiba mengalami kejang-kejang akibat keracunan. Ternyata, sekelompok pengembara itu sudah tahu tentang racun tersebut, dan mereka sengaja menukarkannya dengan makanan si pemilik penginapan. Di tengah keributan, dua pengembara lain tiba-tiba masuk. Salah satu dari mereka, yang bernama Feng, memiliki wajah yang sangat mirip dengan Kasim Yu Huantian. Karena hal itu, para prajurit pun menjadi senggan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, salah satu prajurit si Chang kemudian melapor tentang Feng kepada Kasim Yu. Namun, Kasim Yu malah berencana memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta Luzi dan prajurit lain menganggap jika Feng sebagai dirinya. Sedangkan Kasim Yu sendiri akan menyamar sebagai Feng dan berbaur dengan para pengembara yang lain untuk menghabisi Zhao Huai'an. Dan untuk membedakan mereka, Kasim Yu memberikan kode rahasia kepada salah satu prajuritnya, di mana jika dia mengatakan nasi goreng karetnya 2, maka itu adalah dirinya yang asli. Kode rahasia tersebut diterapkan agar para prajurit bisa mengenalinya. Di tempat lain, tepatnya di ruang bawah tanah, ternyata salah satu pelayan penginapan merupakan komplotan dari para pengembara. Sementara Kuying dan Siti yang saat ini bersembunyi di balik batu dapat mendengar dengan jelas semua percakapan mereka. Para pengembara itu lalu berkumpul untuk membahas rencana merampok emas di istana makam kuno. Mereka berencana akan pergi setelah badai pasir terjadi, karena dipercaya saat itulah gerbang makam akan terbuka. Mereka juga bercerita kalau sebelumnya ada penginapan yang didirikan di sekitar tempat itu. Namun, tempat tersebut malah menjadi arena pertikaian. Alhasil, si pemilik penginapan itu pun membakar usahanya sendiri. Dan ternyata, si pemilik penginapan itu adalah Kuying. Para pengembara itu lalu mulai mengamati peta pintu keluar istana makam yang dibuat layaknya seperti labirin. Mereka juga menyadari jika Feng memiliki wajah yang sangat mirip dengan atasan Luzi. Jadi, mereka pun menyuruh Feng agar melakukan penyamaran dan mencari tahu tujuan para prajurit datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, setelah berdiskusi, mereka mendengar suara batu yang terjatuh akibat Siti yang hampir terpeleset. Mendengar hal itu, para pengembara pun langsung memeriksanya dan menemukan Kuying yang bersama Siti. Kemudian, karena mengira Kuying adalah penyusup, mereka pun langsung menyerangnya bersama-sama. Sementara itu, Feng yang menyamar akhirnya berhasil mendapatkan informasi kalau para prajurit si Chang sedang mencari seseorang. Namun, salah satu prajurit yang baru saja menemui Kasim Yu datang untuk memberitahu semua orang jika orang yang ada di hadapan mereka bukanlah Kasim Yu yang asli. Di waktu yang sama, pertarungan Kuying melawan para pengembara masih terus berlanjut. Di tengah pertarungan itu, salah satu pengembara berhasil melukai Kuying. Namun beruntungnya, Zhao tiba-tiba datang dan langsung menolong Kuying. Dari sini baru diketahui jika orang yang selama ini Kuying cari ternyata adalah Zhao, si pemilik dari seruling yang selalu dibawa oleh Kuying. Zhao kemudian memberitahu para pengembara jika Kasim Yu dan para bawahnya sudah mengetahui keberadaan mereka yang ada di ruang bawah tanah ini. Karena hal itu, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan mulai menyusun rencana demi melawan para pasukan Kasim Yu. Pertama-tama, mereka menyuruh si pemilik penginapan untuk bekerja sama dengan melepaskan semua kuda milik prajurit si Chang, serta menghabisi pemimpin mereka.
Sebagai imbalannya, si pemilik penginapan akan diberikan obat penawar racun. Pada malam harinya, terlihat Gu Ying dan Zhao tengah mengobrol tentang masa lalu mereka, di mana mereka pernah terlibat dalam hubungan yang rumit karena Zhao menyukai wanita lain. Zhao sebenarnya memberikan seruling itu hanya kepada wanita yang sangat dia sukai. Namun, wanita itu akhirnya meninggoy setelah menyelamatkan nyawa Zhao. Alhasil, Gu Ying pun memutuskan untuk menyimpan seruling itu karena rasa cintanya kepada Zhao. Beberapa saat kemudian, Siti lalu mendekati Zhao. Dia meminta agar Zhao tidak menyakiti perasaan Gu Ying lagi. Dan cara agar Gu Ying membenci Zhao, yaitu keduanya pun mulai berpura-pura bermesraan saat di depan Gu Ying, hingga membuatnya cemburu dan jijik kepada Zhao. Karena kejadian itu, Gu Ying pun langsung memilih untuk meninggalkan mereka. Tapi sebelum keluar, Siti langsung menghadangnya dan meminta Gu Ying agar tetap berada di sini. Namun, karena terlanjur kecewa, Gu Ying pun memberikan sebuah pisau kepada Siti agar digunakan untuk berjaga-jaga. Pada keesokan harinya, terlihat Kasim Yu yang sudah berpakaian seperti Feng. Dia bersama para pasukannya kemudian pergi menuju ke tempat penginapan hitam. Di saat yang sama, salah satu prajurit menemui Lu Zi untuk melapor kalau ada seseorang yang telah melepaskan kuda-kuda milik mereka. Jadi, Lu Zi pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengecek ke kandang. Dan benar saja, saat dicek terlihat si pemilik penginapan yang sedang melepaskan kuda-kuda milik mereka. Lu Zi lalu menangkap si pemilik penginapan dan melakukan interogasi kepadanya. Si pemilik penginapan lalu mengaku jika dia dipaksa oleh salah satu pengembara untuk melepaskan kuda-kuda tersebut. Tak hanya itu saja, Lu Zi juga kembali mendapat laporan kalau ada orang yang sudah membakar penginapan. Karena hal itu, Lu Zi pun segera menyuruh para prajuritnya untuk berkumpul di luar. Saat di luar, Lu Zi melihat kondisi cuaca yang memburuk. Hal itu menandakan kalau badai pasir akan segera datang. Tak lama kemudian, Feng yang menyamar menjadi Kasim Yu muncul bersama pasukan palsunya. Melihat hal itu, salah satu prajurit pun membisikkan kode pengenalan Kasim Yu kepada Lu Zi. Feng yang sebelumnya sudah diberitahu Zhao mengenai kode rahasia itu tentu tidak terlihat mencurigakan dan menyampaikan kodenya dengan benar. Dia lalu berpura-pura marah kepada Lu Zi karena sudah terperangkap dalam tipuan musuh. Feng kemudian menyuruh Lu Zi dan para pasukannya untuk kembali ke tempat penginapan guna memeriksa keadaan. Kemudian, setibanya mereka di sana, ternyata para pengembara sudah bersembunyi dan siap untuk menyerang para pasukan Xicang. Di tempat lain, Zhao dan beberapa pengembara yang tersisa berhasil menggunakan seragam milik pasukan Xicang yang barusan mereka curi dari penginapan. Zhao dan yang lain lalu pergi bersama-sama ke tempat penginapan hitam. Beberapa waktu kemudian, Kasim Yu yang asli dan para pasukannya muncul di penginapan hitam. Mereka lalu mengatakan kode yang sebelumnya juga dikatakan oleh Feng. Namun, Lu Zi yang sekarang sudah tidak percaya dengan kode-kodean itu karena baru saja diserang oleh Zhao serta kawan-kawannya yang menyamar langsung menyerang Kasim Yu dan para pasukannya. Oleh sebab itu, terjadilah pertempuran antara Kasim Yu melawan para pasukannya sendiri. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana para pengembara untuk mengadu domba mereka. Setelah berhasil, Zhao dan yang lain kemudian kembali menyusun rencana untuk menyerang pasukan Xicang. Dengan keterampilan dan senjata masing-masing, para pengembara pun mampu mengalahkan para musuh satu persatu.
Kemudian, saat cuaca menjadi semakin memburuk, pertempuran mereka justru menjadi lebih sengit. Begitu pula dengan Zhao yang melawan Kapten Majin. Namun, dengan keterampilan berpedang dan pengalamannya saat magang, Zhao pun akhirnya berhasil mengalahkan Kapten Majin. Tak lama kemudian, Gu Ying kembali muncul untuk membantu Zhao melawan para musuh. Melihat kesempatan itu, Zhao pun segera menghadapi Kasim Yu. Mereka berdua bertarung dengan cukup sengit dan terus jual beli serangan. Di tengah pertarungan, Zhao ternyata berhasil melukai Kasim Yu. Kemudian, karena badai pasir sudah tiba, Zhao pun mengajak Kasim Yu untuk melanjutkan pertarungan mereka di suatu tempat yang aman. Sedangkan para pengembara yang lain segera berlindung di ruang bawah tanah. Kemudian, karena sudah terlanjur panas, pertarungan antara Kasim Yu dan Zhao kemudian berlanjut. Bahkan, keduanya juga bertarung di tengah-tengah badai pasir yang melanda wilayah tersebut. Badai pasir yang hebat itu jelas merusak semua tempat, termasuk penginapan hitam. Di saat itu juga, Zhao dan Kasim Yu masih terus bertarung tanpa memperdulikan badai pasir. Beberapa saat kemudian, setelah badai mulai mereda, para pengembara pun mulai keluar dari ruang bawah tanah dan segera mencari Zhao. Di tengah pencarian itu, mereka malah berhasil menemukan istana makam emas yang selama ini mereka cari. Melihat hal itu, para pengembara pun segera menuju ke sana. Setelah sampai, istana itu terlihat sangat besar dan tertutup pasir. Di tempat lain, Zhao dan Kasim Yu terbangun di dalam istana makam emas setelah terbawa oleh badai pasir. Tak lama setelah itu, datanglah para pengembara yang berniat akan mengkeroyok Kasim Yu. Namun, Kasim Yu dengan cepat menyandera seorang pengembara agar tidak dikeroyok mereka. Melihat hal itu, dan karena sama-sama menginginkan emas dari tempat ini, mereka pun akhirnya berdiskusi. Zhao lalu memberi usul agar membiarkan yang lain pergi membawa sekota emas. Sementara dia dan Kasim Yu akan melanjutkan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu, Kasim Yu pun akhirnya setuju. Para pengembara yang lain juga segera membawa kotak penuh emas dan mencari jalan keluar. Namun, di tengah jalan Siti tiba-tiba menyerang Gu Ying dari belakang. Dari situlah terungkap identitas asli dari Siti, di mana dia ini sebenarnya adalah seorang utusan yang dikirim oleh Kasim Yu. Setelah melukai Gu Ying, Siti pun segera kembali untuk membantu Kasim Yu menghabisi Zhao. Melihat hal itu, Feng dan beberapa pengembara pun segera mengejarnya. Namun ternyata Siti telah memasang jebakan menggunakan benang emas di sepanjang jalan, agar mereka tidak bisa masuk kembali. Setelah sampai, Siti pun berpura-pura terluka dan berusaha menyerang Zhao secara diam-diam. Beruntungnya, Zhao yang memiliki indera ke-21 bisa menyadari hal itu dan langsung menangkisnya. Di waktu yang sama, badai pasir pun kembali datang. Karena hal itu, para pengembara pun menjatuhkan kayu-kayu dari atap agar Zhao bisa keluar.
Tetapi Kasimyu dan Siti yang menyadari hal itu jelas tidak membiarkannya pergi begitu saja. Oleh sebab itu, pertarungan 2 lawan 2 pun akhirnya terjadi. Dari pertarungan itu, Siti akhirnya meninggoy di tangan seorang pengembara yang bernama Zhang. Sementara itu, Kuying akhirnya turun untuk melawan Kasimyu. Alhasil, Zhao dan Kuying pun langsung bekerja sama untuk mengalahkan Kasimyu. Mereka bertiga bertarung secara hati-hati, karena tempat itu telah dipenuhi dengan jebakan benang emas. Setelah cukup lama bertarung, Kuying pun menunjukkan teknik andalannya. Dan dengan teknik tersebut, dia pun berhasil mengalahkan Kasimyu. Setelah pertarungan panjang itu, para pengembara yang ada di atas pun segera membantu Zhao dan yang lain untuk keluar. Beberapa saat kemudian, setelah badai pasir kembali mereda, mereka pun berkumpul di padang pasir. Setelah Zhao tersadar dari pingsannya, dia pun langsung mencari keberadaan Kuying yang tidak ada bersama mereka. Ternyata Kuying sudah pergi terlebih dahulu menggunakan kuda, karena dia tak ingin Zhao melihatnya terluka. Mengetahui hal itu, Zhao pun memutuskan untuk segera mengejarnya. Beberapa minggu kemudian, tepatnya di istana, Feng menyamar menjadi Kasimyu untuk menemui saudara utama Kaisar. Feng juga membawa pemimpin pengembara yang menyamar sebagai pelayan. Kemudian, setelah selir utama itu meminum teh, dia pun langsung kejang-kejang dan akhirnya meninggoy. Hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan suka iri dengan nasib orang lain, karena belum tentu nasib kita lebih baik darinya. Akhir kata, pasang kipas angin sambil ditemani Bunda Maya. Adiknya Maman mau pergi main dan sampai jumpa.